Dan berikutnya pemirsa kita juga akan lihat kabar mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi dalam kasus kematian Brigadir Yosua perkara perintangan penyidikan. Ada 8 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Ke-8 saksi merupakan saksi yang diajukan tim jaksa penuntut umum. Para saksi adalah Abdul Zapar dan Marjuki selaku Satpam Komplek Duren 3, Chong Jiufung alias Afung selaku pemilik usaha CCTV, serta Supriyadi selaku buruh lepas. Sisanya merupakan 4 anggota Polri, yakni pimpinan dari terdakwa Ari Cahya Nugraha alias Acai, Aditya Cahya Tomsel Kristianata, dan M. Muafri Bahtir. Setelah itu saya sebenarnya tetap keluar jalan dan ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau lapor ke RT. Saya bilang, kenapa Pak? Ya ini kan biarpun pergantian ini kan harus ada tanggung jawab RT juga. Ya udahlah, nggak usah, kita juga polisi. Tuh. Yang bilang itu terdakwa? Kurang hafal juga saya. Kurang hafal. Terus apakah saksi masih tetap di situ atau langsung ke ketua RT? Tetap di situ ya, karena mereka bukan menghalangi sih, maksudnya mengajak ngobrol saya, menanya itu supaya jangan sampai ke rumah RT. Untuk mendapatkan informasi ataupun juga kabar terbaru dari proses sidang ini, kita akan dengarkan kabar yang akan disampaikan oleh rekan kami Yasmin Rahmadi. Silakan Yasmin. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Benar sekali sejumlah agenda saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice. Memang agenda berikutnya ini adalah pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa obstruction of justice, yakni adalah Baikuni Wibowo, yang mana memang sebentar lagi sidang tersebut ini akan segera dimulai karena pihak-pihak yang terlibat termasuk Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan juga kuasa hukum dari Baikuni Wibowo ini juga sudah memasuki ruang sidang. Selain agenda tersebut, agenda lainnya yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah pembacaan eksepsi dari terdakwa obstruction of justice lainnya, yakni adalah Cuk Putranto. Artinya agenda tersebut akan digelar setelah nantinya agenda dari pembacaan eksepsi Baikuni Wibowo ini selesai dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri Viola dan juga pemirsa, memang sidang ini baru dilanjutkan setelah tadi dilakukan istirahat ataupun break sedikit pemirsa, yang mana memang pemeriksaan ataupun agenda terakhir yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah pemeriksaan saksi terhadap terdakwa obstruction of justice, yakni adalah Irfan Widianto. Tentunya Putri Viola dan juga pemirsa, terdapat sejumlah informasi menarik yang disampaikan oleh para saksi di dalam ruang sidang yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana salah satu hal menarik yang disampaikan oleh saksi yang bernama Abdul Zapar mengatakan bahwa terdakwa Irfan Widianto pada saat itu meminta untuk menggantikan CCTV dengan alasan untuk meningkatkan kualitas gambar. Selain itu dikatakan pula bahwa terdakwa Irfan Widianto sempat menghalangi saksi untuk melaporkan kepada pihak RT. Meski demikian, pihak kuasa hukum dari Irfan Widianto, yakni adalah Henry Yosodiningrat, mengatakan bahwa sebenarnya terdakwa Irfan Widianto tidak pernah menghalangi hal tersebut. Bahkan sebenarnya saksi juga memiliki waktu selama 3 jam untuk melaporkan kepada pihak RT, namun memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Lalu fakta lainnya ataupun hal lainnya yang disampaikan oleh saksi ini adalah dari saksi bernama Marjuki yang mengatakan bahwa daya rekam CCTV di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan ini hanya bertahan selama 1 minggu saja. Selain itu, terdapat pula saksi bernama Afung yang bekerja sebagai teknisi CCTV mengatakan bahwa pihaknya ini mendapatkan permintaan untuk menggantikan 2 DVR CCTV di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan, yang mana memang ia tidak mengetahui tujuan dari digantikannya DVR CCTV tersebut, dan ia pun langsung ke lokasi pada
hari keesokannya pemirsa, yakni pada tanggal 9 Juli 2022 untuk menggantikan DVR CCTV tersebut, walaupun memang dia tidak mendengar terdakwa Irfan Widianto mengarahkan kepada salah satu dari mereka untuk tidak melapor ke pihak RT. Selain itu, hal menarik lainnya juga disampaikan oleh Ari Cahyanugraha yang merupakan atasan dari terdakwa Irfan Widianto yang tadi memang sempat dicecar dan ditanyakan alasan mengapa ia memberikan instruksi ataupun arahan kepada Irfan Widianto untuk menurunkan ataupun menggantikan DVR CCTV, yang mana memang sempat dikatakan bahwa seharusnya tugas itu dilakukan olehnya, namun ia pada saat itu berada di luar kota atau khususnya berada di Bali. Dan selain itu, Putri Viola dan juga pemirsa, agenda lainnya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah terkait putusan selah terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terhadap 4 terdakwa, yakni adalah Verdi Sambo, lalu Putri Chandrawati, lalu ada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, yang mana majelis hakim memutuskan untuk menolak eksepsi dari 4 terdakwa tersebut. Dengan ditolaknya 4 eksepsi, maka proses pengadilan ini akan berlanjut ke proses berikutnya, yakni adalah pemeriksaan saksi yang rencananya akan digelar pada Selasa dan Rabu pekan depan. Untuk sementara itu, kami akan terus memantau situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kembalikan ke studio, Putri Viola. Yasmin Rahmadi, terima kasih untuk laporan yang sudah Anda sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, setelah jeda kami akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana pandangan dari para ahli hukum pidana, tentunya melihat keputusan hakim pada hari ini. Sidang putusan selah menolak eksepsi ataupun juga nota keberatan Verdi Sambo CS. Sesaat lagi.